pada saat Rasulullah masih hidup pun sudah ada cikal bakal. Kasusnya itu tertera di hadis Sahih Bukhari. Rasulullah saat itu di Ji'ronah membagi harta rampasan perang ghanimah. Pada saat itu Rasulullah membagikan ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk. Ya, kemudian sahabat-sahabat lain yang berperang itu, yang sudah lama, itu mungkin kebagiannya sedikit dan dibelakangkan. Lalu di situ kumpul Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ada sahabat Rasul yang ikut berperang juga. Namanya Dhu Quraisah dari Bani Tamim. Pada saat Rasulullah berbagi, ngomong nih di si Quraisah, ya Rasul, berlaku adil lah, kamu kami ngeriung mah, sing adil we. Ada tiga sebelah. Kalimat itu benar, berlaku adil lah ya Rasul. Sepintas kalimatnya, tapi itu ditujukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Saya ini, kata Rasul, sekisah siapa manusianya yang adil dari saya. Kemudian marahlah Sayyidina Ali, tidak mau cabut pedang, dilarang sama pedang. Kemudian kelompok ini pergi meninggalkan. Lalu Rasulullah ngomong, satu saat setelah peninggalan ada orang semacam itu, bicaranya agama, dalilnya Quran, hadis, tapi dia tega membunuh saudara. Maka terjadilah
pasca setelah Rasulullah meninggal ada upaya-upaya pembunuhan terhadap sahabat Rasul. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, terakhir Sayyidina Ali. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Yang membunuh Sayyidina Ali adalah Abdurrahman bin Mulzam. Siapa Abdurrahman bin Mulzam? Seseorang yang rajin hafal Quran, malamnya rajin tahajud, siangnya puasa. Kenapa Sayyidina Ali dibunuh? Karena Sayyidina Ali dianggap tidak melaksanakan hukum Allah. Maka jika ada orang yang kita harus berlakukan hukum Allah, tapi hati-hati. Karena Abdurrahman bin Mulzam pun hafal Quran, alim, ya, alim, terus rajin ibadah, rajin puasa. Tuh, ya. Mari kita lihat, saya tidak menuduh siapapun. Mari kita lihat ada kelompok-kelompok sampai dikit-dikit sesama Muslim kafir. Hati-hati. Antara lain kenapa kepentingan kita di samping tadi yang disampaikan oleh ini pemerawat ya. Kemudian Indonesia ini punya ulama yang jadi guru besar di Saudi. Para ulama Nusantara ini jadi guru besar di Makkah. Antara lain orang Banten adalah Syekh Nawawi. Jadi bapak-bapak jangan silau, jangan takut ada orang pakai jubah, sorban, ente ngomongin Arab, yang kata Daud biasanya ciklat. Ciklat ya. Tidak, kita tidak memusuhi keislaman, tapi kita sebagai orang Indonesia tetap harus merawat budaya Indonesia. Udan, ya kan? Rajaban. Kita makanya kita ramaikan. Jadi, kemudian di Asaratus Saat itu diceritakan persis anak muda sekarang ini bicaranya Quran hadis katanya gitu. Apa itu kalau tidak salah kayaknya saya lupa. Ahdasul asnam wa duhalul arham. Nanti satu saat ada sekelompok orang yang usianya muda tetapi punya otaknya rada cekak lagi. Wa yaqulu khairul bariyah, dan mereka selalu berbicara Quran. Kata Rasul, hati-hati, karena sepertiga orang itu dari dilepas sepertiga, bahkan keras di situ. Jadi ngajakin Islam, tetapi ngajak Islam. Apakah Islam itu agama yang memang harus itu di perang itu jalan terakhir kalau sudah mengoyak-oyak urusan akidah? Ya tidak. Kita yuk kita mah pegangin ulama Nusantara, ulama Indonesia yang juga tidak kalah hebatnya menjadi imam besar di masjid. Jadi nggak bisa benar, nggak usah. Mesin tentang undang ceramah mulut, cerita mulut, jelatan pemerintah. Apa hikmah yang kita dapat dari ceramah-ceramah tadi? Sebab yang namanya nasihat agama itu, menurut kalian, seharusnya atau baik sama gini. Orang yang
kita pendengar ceramah agama pulang-pulangnya itu merasa kita banyak dosa. Ini kadang-kadang pulang dari ceramah marah-marah, seolah paling benar. Jangankan ngopain dosa orang lain, dosa kita sendiri belum tentu. Rahmatan lil alamin dimaknai soal kasih sayang sesama manusia. Islam itu bukan hanya mengajarkan akidah, tetapi ada ibadah dan ada muamalah. Muamalah dengan siapapun. Muamalah. Sebab kalau umat Islam ini muamalah dibatasi sama umat Islam, khawatir naik hajinya terlalu. Betul. Apalagi nggak ada yang jadi. Itu muamalah. Jadi soal muamalah mah ada babnya tersendiri. Lalu kita kaji sejarah, orang yang merasa dirinya paling benar itu bukan orang ya, makhluk yang merasa dirinya paling benar dan paling hebat. Olak tani minna itu kan wakolak tahu min itu perkataan iblis. B itu mau kurang lah, sihir maaf mana dia mah, aing mau kuat. Itu persis menyamai pengakuan iblis. Maka ketika Allah menyerukan masa jatuh ilaib, semua malaikat, semua makhluk sujud terhadap Adam, hanya iblis. Aba wastakbara wa kana minal mujrimin. Terakhir dari saya, ayo kita ini kalau ada anak nakal aja digebuk, dituntun, ditangisi, selagi dia masih ada, insya Allah dimintakan kepada Allah untuk ditunjukkan hidayah. Dakwah yang paling hebat itu justru sebetulnya di lingkungan yang nakal. Karena Rasulullah diturunkan di Arab, itu masyarakatnya jadi tukang ngubur bayi wasun. Coba ya. Maka yang diajarkan Rasulullah itu ya sesuai dengan sifat Allah. Allah memiliki sifat antara lain Rahman, Rahim. Itu tertera Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lamun wong santri upami santri ngamaknaan Bismillahirrahmanirrahim ngawiti isun kelawan nyebut asmane Allah kang welas asih atau murah ning dalam dunia lan akhirat itu Rahim. Rahman lan melindungi nyebut nama Allah sing ngedrebeni sifat Rahim, belas asih di akhirat doang. Apa artinya? Artinya baik sing nyembah Allah, sing ngakui adanya Allah maupun yang tidak ngakui adanya Allah tetap dikasih rizki oleh Allah. Apa sebab makhluk? Nggak ajaran Islam Ar-Rahman, dengan menyebutkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ading santri maha pengasih Rahman itu di dunia dan akhirat. Ari wong non muslimah cuma Rahman. Kangen sugi karena dagang ngelak waktu dan salah sembuh sepisan. Ya akhirnya nih. Kita nggak boleh mirip. Dasar kamu Cina. Ya, nggak boleh Pak. Kalau yang di Asmaul Husna itu ada Ar-Razzaq. Artinya yang maha pemberi rezeki. Nah, uang Cina sekarang uang kafir sing itu rezeki sing sinten ya? Dari siapa rezeki? Kalau kita yakin la ilaha illallah berarti rezekinya sing Allah. Namun kalau kita cemburu, hasud berarti lagi hasud Allah. Justru kan aja Indonesia mah orang di luar cemburu di sini undang-undang lah
Amalah. Al-muamalah justru diharapkan dengan akhlakul karimah kita dicontohkan Rasul, mereka tertarik. Karena urusan beragama mah urusan Allah. Nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW itu tugasnya hanya wa ma alaina illal balagh, hanya tabligh, menyampaikan. Soal yang disampaikan Rasulullah itu kemudian orang ini jadi Islam atau iman, itu semata-mata hak Allah. Ayatnya berbunyi begini, pada saat Rasulullah menangis karena salah satu pamannya yang menyayangi Rasul, yang membela Rasul, pada saat sakaratul maut belum membacakan 2 kalimat syahadat. Rasulullah nangis, ya Allah, meminta pada turun ayat inna ada kalian tak kirim marhaban itu baca sholawat. Bukan langsung ditahan ya. Bukan. Karena baru telepon. Yang bulan itu. Tak kampungnya. Bisa. Ini juga jaga masjid, jangan hilang. Ya. Malam Jumat isi tawasulan, marhaban. Paginya boleh salat berjamaah, gelaknya. Gelak itu doa masjid. Yang biasa dipakai zaman perang. Karena perangnya perang melawan anak. Amat demikian. Bahaya itu bukan bahaya fisik saja, bahaya rohani yang banyak. Dengan cara kita berdoa berjamaah, insya Allah masyarakat aku dan membantu. Ada persoalan sedikit kita selesaikan, jangankan yang persoalan besar pun harus selesai. Enggak apa-apa. Punten, Pak Sekdes ya? Boleh kalau bertahu namanya siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Andi Wijaya. Andi Wijaya di desa apa ini Pak? Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Gimana ini Pak antusias masyarakat mengikuti agenda ini? Masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cikande ini sangat antusias untuk menyambut hari kemenangan dalam bil khusus lomba takbiran dan nabuh bedug ini. Masyarakat sangat antusias, dari mulai anak remaja, orang tua sampai ibu-ibu pun ikut antusias untuk memeriahkan hari kemenangan. Dengan mengikuti agenda lomba yang diselenggarakan di Wali Banten ini Pak ya, hikmahnya apa sih Pak? Ini hikmahnya sangat banyak sekali, yang terutama anak muda ini biasa keluar. Ini dengan ada kegiatan seperti ini, para anak muda ini kumpul di masjid ataupun di lingkungan masjid ini, tidak ada yang ke jauh ataupun yang keluar. Keduanya masyarakat sangat antusias dan sangat gembira sekali dengan adanya kegiatan perlombaan bedug ini. Masyarakat tiap hari selalu mengunjungi masjid untuk melihat dan meramaikan dan memakmurkan masjid. Berarti Bapak jamaah masjid sini juga ya? Iya, kebetulan rumah saya di pinggir masjid. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Lagi 400 mas yang selalu semoga
Kalau kagak yang lain pasang dong. Pas kami juga. Keliling di kaset. Iya. Sedikit mahal. Orang keliling. Dan tidak jauh serangan. Kali ini ditakdir dulu namanya. Iya. Ada depan. Right, malah bisa nggak enak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Kompak itu. Yang perlu nggak cari pengen mencari sih. Kalau ber. Nah. Kita